Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menginformasikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Polda Jaya telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus pengeroyokan anggota Sabara Polres Tangerang Selatan, Brigadir Irwan Lombu. Diketahui keenam tersangka merupakan komplotan pelaku balap liar. Dalam keterangan pers yang digelar Rabu 8 Desember, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengungkap kasus tersebut. Pihaknya telah mengamankan 6 orang berinisial FP, JW, N, FA, BB, dan A. Menurut Zulpan, keenam tersangka disebut melakukan provokasi agar menyerang Brigadir Irwan. Para tersangka merasa terganggu dengan tindakan korban yang hendak membubarkan aksi balap liar tersebut. Dikatakan Zulpan, peristiwa terjadi sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama istri dan keluarganya sedang melintasi bundaran Pondok Indah. Mobil mereka tiba-tiba dihentikan orang-orang yang hendak balap liar. Setelah itu Brigadir Irwan mencoba menertibkan mereka dengan mengambil kunci motor yang digunakan untuk balapan. Namun aksi tersebut rupanya memancing kemarahan para pebalap liar hingga terjadilah keributan. Saat ini keenam tersangka sudah berada di Mapolda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal 170 dan 212 Jangto 214 KUHP dengan ancaman pidana 8 tahun 6 bulan penjara. Sebelumnya video pengeroyokan terhadap Brigadir Irwan sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut sejumlah pemuda menggiring dan memukuli Brigadir Irwan. Sementara itu Brigadir Irwan mencoba menunjukkan kartu tanda anggota atau KTA Polri miliknya. Pengeroyokan itu dilakukan di depan istri korban berinisial S dan sejumlah anggota keluarganya. Istri korban bahkan sampai memohon kepada para pelaku agar suaminya tidak dipukuli. Namun mereka tak menanggapi pernyataan istri korban dan terus melakukan penganiayaan. Kejahatan ini terjadi kemarin rekan-rekan sekalian ya. Pada hari Selasa 7 Desember kurang lebih pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Adapun yang menjadi korban adalah anggota Polri atas nama Brigadir Irwan Lombu yang bersangkutan berdinas sebagai anggota Sat Sabara di Polres Tangerang Selatan. Pada saat itu ya, sedikit kronologi saya sampaikan ya, korban bersama istrinya menggunakan kendaraan roda 4 kemudian melintas di bundaran Pondok Indah di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pada saat itu kendaraannya terhenti. Ternyata di depan penyebab terhentinya kendaraan tersebut adalah ada balap liar yang dilakukan oleh sekelompok orang. Nah kemudian karena korban ini adalah sebagai anggota Polri, kemudian jiwa penolong dan pelindung pengayom masyarakatnya ini muncul sehingga mencoba membubarkan balap liar tersebut. Nah, pada saat korban mencoba membubarkan balap liar tersebut, ini para pelaku meneriakkan dengan kata-kata provokasi, yaitu polisi gadungan. Padahal saat itu korban menggunakan seragam dinas karena habis bertugas dinas malam. Kemudian pada saat itu yang lebih memprihatinkan adalah korban ditemani dengan istrinya. Nah, karena adanya provokasi polisi gadungan, maka para pelaku, ya, para tersangka yang ada di belakang ini melakukan pemukulan dan pengeroyokan. Aktor Jeff Smith kembali ditangkap oleh Polda Metro Jaya atas kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba pada Rabu 8 Desember. Diketahui Jeff baru saja keluar dari penjara dengan kasus yang sama pada 14 September lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan jika aktor berinisial JS yang ditangkap adalah Jeff Smith. Zulpan mengungkapkan pesinetron laki-laki itu ditangkap karena kasus narkoba pada Rabu 8 Desember 2021. Jeff diketahui mengkonsumsi narkotika jenis lysergic acid diethylamide atau LSD.
Zulpan mengatakan barang bukti yang disita polisi berupa LSD, yaitu narkotika jenis baru yang masuk dalam kategori golongan 1. Dari 50 lembar LSD yang sudah dipesan oleh pelaku, polisi baru mengamankan 2 lembar. Adapun cara pemakaian barang haram itu adalah ditempelkan di lidah. Kemudian dampak yang ditimbulkan juga sama seperti penggunaan narkotika yang lain, seperti halusinasi dan sebagainya. Sebelumnya, Jeff Smith pernah terjerat kasus yang sama pada awal tahun 2021. Lalu pada pertengahan April 2021, Jeff diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat di sebuah kantor manajemen di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat itu, Jeff ditangkap bersama rekannya berinisial D. Seusai dites urin, Jeff Smith terbukti mengkonsumsi THC atau ganja. Jeff Smith kemudian menjalani vonis hakim selama 5 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Artis tersebut kemudian bebas dari Lapas Salemba, Jakarta Pusat pada 14 September 2021. Jeff mengaku selama 5 bulan di penjara adalah masa-masa terberatnya. Sementara itu, pihak keluarga sempat berencana melakukan rehabilitasi pada Jeff Smith. Kuasa hukum Jeff Smith, Aldi Surya, tak tahu menahu apakah rencana tersebut sudah terlaksana. Lantaran ia tak intens berkomunikasi dan hanya menjalankan pekerjaan sebagai kuasa hukumnya. Akan tetapi, Aldi Surya menjelaskan rehabilitasi tersebut dilakukan secara mandiri. Saat ini saya didampingi Pak Wadir Narkoba Polda Metro dengan para kasubdit dari Direktur Narkoba Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait dengan penangkapan seorang pria ya bernama Jeff Smith. Jadi yang bersangkutan kemarin tanggal 8 Desember 2021 ya, tepatnya pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat ditangkap ya di Jalan Kelapa Blok D4 nomor 11 Depok. Ini di rumah ya tertangkap. Yang bersangkutan ini menggunakan ya narkotika jenis LSD yang seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian LSD yang diamankan itu ada 2, tetapi LSD yang sudah digunakan dipesan oleh bersangkutan ini sebanyak 50, kemudian dihabiskan, kemudian pada saat diamankan menggunakan dan tersisa 2 LSD. Ya, ini jenis LSD seperti yang saya sampaikan tadi, narkotika ini tergolong jenis baru. Ini cara pemakaiannya ditempelkan di lidah, ya, kemudian dampak yang ditimbulkan ya sama dengan penggunaan narkotika yang lain, ya, halusinasi dan sebagainya. Tentu ini adalah narkotika yang sangat berbahaya sehingga dimasukkan kategori dalam narkotika golongan 1. Yang bersangkutan ditangkap di rumahnya pada saat itu menggunakan sendiri, ya, menggunakan sendiri. Artinya tidak ada teman lain yang menggunakan. Kemudian saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan jaringan, pemasok dan sebagainya. Ya, begitu ya. Kasus viralnya video oknum anggota TNI yang mengusir ibu mertuanya dari rumah dinas kini berakhir damai. Sang oknum TNI Angkatan Udara itu telah meminta maaf pada sang mertua. Permasalahan keluarga yang dialami oleh Kopral Mesman, anggota Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, telah diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian kasus ini dimediasi oleh Komandan Wing 6 Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Jajang Setiawan pada Rabu 8 Desember 2021. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @lanut_rusmin_nurjadin, tampak Kopral Musman diminta untuk memohon maaf pada orang tua, ibu, mertua, serta istrinya. Saat meminta maaf, Kopral Mesman tampak menangis sesenggukan. Ia menjabat tangan ibu mertuanya dan bersujud di pangkuan sang mertua. Kopral Mesman pun terus menangis kala meminta maaf atas kelakuannya yang sempat viral di media sosial itu. Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah juga membenarkan soal damainya Kopral Mesman dan sang ibu mertua. Kadis Penau menambahkan saat ini Kopral Mesman sudah diminta keterangannya oleh petugas Pomau dan juga Intel Lanut Rusmin Nurjadin terkait kejadian ini. Apabila nantinya terdapat pelanggaran, maka Kadis Penau memastikan anggota tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, video detik-detik oknum anggota TNI yang mengusir sang ibu mertua tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram anggota DPR RI, Hilary Brigita pada Selasa 7 Desember 2021. Dalam video tersebut tampak seorang nenek duduk di kursi roda, sementara seorang pria yang merupakan oknum TNI Angkatan Udara mengucapkan kata-kata kasar sambil terus bolak-balik. Oknum TNI Angkatan Udara itu pun mendorong kursi roda sang ibu mertua dan terus memintanya pergi dari rumah. Jangan lagi ya Musila, anak yang melahirkan kau, yang besarkan kau, sifatmu dijaga, diubahlah sifatmu. Kami sayang sama kau, sama putrimu sayang semuanya, semuanya. Udah jangan bikin lagi ya, jangan diulangi lagi ya, kayak gini. Ya udah maaf udah. Jangan diulangi lagi ya. Sama istri men. Perlu istrinya, bukan cuci tangan sama istrinya nggak. Makan. Udah maafkan udah. Sombong kali. Kalau kuat gak masalah sama adikku nih. Minta materi. Ini benar kamu ya? Siapa yang tahu? Saksi pertama. Saksi kedua kakak ya. Intinya permasalahan ini sudah disahkan secara. Seorang guru pesantren di Kota Bandung bernama Heri Wirawan, 36 tahun, tega mencabuli 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak tahun 2016 di lokasi yang berbeda, mulai dari hotel hingga apartemen. Kasus ini terungkap saat proses hukum di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 8 Desember 2021. Heri merupakan warga Kampung Biru RT 3 RW 4 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasipenkum Kejati Jabar Jody Ghazali Emil mengungkapkan perbuatan bejat pelaku ini dilakukan di sejumlah tempat. Lokasinya yakni di Yayasan Kompleks Sinergi, Yayasan Tahfidz Madani, Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Lalu di pesantren Manarul Huda Kompleks Marga Satwa, Basecamp di Kecamatan Cilenyi, Kota Bandung. Kemudian di apartemen Suites Metro Bandung, Hotel Atlantik, Hotel Prime Park, Hotel B&B, Hotel Nexa, Hotel Regata, dan Rumah Tahfidz Al-Ikhlas. Di lokasi tersebut, pelaku meruda paksa 12 korban yang merupakan santriwatinya sendiri. Dodi mengungkapkan ke-12 korban diiming-iming atau dijanjikan menjadi polisi wanita hingga menjadi pengurus pesantren. Selain itu, pelaku juga menjanjikan membiayai kuliah korban dan akan bertanggung jawab apabila nanti hamil. Dodi mengatakan dari 12 korban, 4 diantaranya melahirkan 8 bayi. Korban merupakan santriwati di sebuah pesantren di Cibiru, Kota Bandung, tempat Heri mengajar. Adapun kasus ruda paksa ini mulanya terungkap dari curhatan warganet di akun Facebook Mari Silvita pada Kamis 4 November 2021 lalu. Akun tersebut menyebutkan para orang tua korban mengadu kepada anggota Dewan PSI Kota Bandung soal adanya pedofil. Pelaku pedofil ini mengakibatkan putri mereka melahirkan bayi dari hasil aksi tak senonoh itu. Meski sudah diunggah di media sosial sejak 4 November 2021, nyatanya kasus itu baru viral di Twitter pada 7 Desember lalu. Diketahui akun @nongandah sempat menjadi pertama yang mengungkap kasus tersebut lewat unggahannya pada 7 Desember 2021. Setelah viral di Twitter, kasus ini kemudian menjadi heboh. Sejumlah media mulai mempertanyakan kasus tersebut, salah satunya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kini kasus tersebut memang sudah di tahap pengadilan karena sudah disidangkan. Pak, bagaimana perilaku sehari-hari si pelaku ini, Pak? Kalau lihat dulu tuh perilakunya, kalau sekitar lalu memang pendiam sih orangnya, nggak banyak ngomong gitu. Kalau dilihat gitu, tapi kita nggak tahu lah, kadang-kadang ya ternyata seperti barang saya itu kan sampai hilang atau gitu. Oh, ternyata. Jadi, ternyata saya juga setelah mendengar berita begini ya kaget juga. Berarti dari dulu juga kayaknya udah
bisa begitu ini udah nggak Dari benar. dulu memang perilakunya kurang baik kurang ya, Pak, ya? kurang baik lah, jadi kurang kita itulah gitu ya. Dari dulu juga, dan terus itu saya diundang untuk pernikahannya ke Garut. Saya tidak datang, ada alasan apa, tuh cuman kado aja amplop. Oh, jadi Bapak pernah diundang dan terus juga pas tidak ketemu lagi, nggak tahu kemana itu beritanya. Hilang, udah lama hilang. Ya, hilang begitu aja sekian lama. Tiba-tiba terdengar berita seperti ini. Heboh. Sudah hilang lama, tiba-tiba dengar berita heboh ini ya. Saya juga kaget. Belakangan ini muncul informasi dari akun resmi pemerintah Kabupaten Bekasi soal 4 warganya terpapar COVID-19 varian Omikron. Namun informasi itu dibantah oleh Kementerian Kesehatan dan dinyatakan sebagai berita hoax. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni Mainarni, memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Sri mengatakan ada kekeliruan informasi soal 4 warga Jakarta dinyatakan terpapar virus corona varian Omikron. Hal ini berdasarkan hasil tes COVID-19 di Laboratorium Pharmalab Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sri menerangkan reporter dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bekasi salah mengutip pernyataannya saat rapat dengan para camat. Informasi yang salah kutip itu kemudian dimuat di situs resmi pemerintah Kabupaten Bekasi di bekasi.cap.go.id pada Selasa 7 Desember kemarin. Bahkan sejumlah media sudah mengutip informasi tersebut. Pemkab Bekasi kemudian menarik informasi tersebut dari situs webnya karena terjadi kekeliruan informasi. Sri kembali menegaskan hingga saat ini tidak ada warga yang terpapar Omikron. Sementara itu, Wakil Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Mas Riko, menyatakan persoalan ini sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti dengan pendataan langsung. Ia memastikan varian Omikron belum terdeteksi di wilayahnya. Dari 42 kasus aktif COVID-19 di wilayahnya per Selasa 7 Desember, tidak ada varian Omikron. Mas Riko menuturkan informasi yang benar memang ada temuan kasus COVID-19. Bermula saat 20 WNA bersama 7 WNI tiba dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta beberapa pekan lalu. Sesuai peraturan yang ada, 19 warga diantaranya melakukan kewajiban tes PCR yang sampelnya diproses di Laboratorium Pharmalab Cibitung, Kabupaten Bekasi. Hasilnya mereka dinyatakan positif dan melakukan isoman di hotel pilihan dan Wisma Atlet. Ia juga menyebutkan WNI tersebut tidak ada yang warga Bekasi. Di media sosial, aksi sejumlah pemuda berjoget mengenakan pakaian wanita di sebuah kafe di Jakarta. Video yang viral itu bahkan disebut oleh warganet sebagai pesta LGBT. Kini para pemuda yang melakukan aksi tersebut telah dipanggil polisi dan menyampaikan permintaan maaf. Kapolsek Pancoran Kompol Rudianto mengatakan bahwa para pemuda tersebut dipanggil kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Mereka dipanggil ke Polsek Pancoran pada Selasa 7 Desember 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hasil klarifikasi itu mereka menuliskan surat permohonan maaf kepada warga. Mereka juga membuat surat pernyataan dan permohonan maaf yang disaksikan oleh pihak manajemen Cafe Wow dan tokoh masyarakat setempat. Sebelumnya, rekaman video yang memperlihatkan aksi sejumlah pemuda berpakaian wanita asik berjoget di sebuah kafe viral di media sosial. Beberapa warganet menyebut bahwa video itu diduga pesta LGBT. Setelah video itu viral, kemudian warga menggeruduk kafe yang digunakan para pemuda berjoget. Diketahui lokasi video tersebut berada di Cafe Wow KWB di Jalan Warung Jati Timur, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Camat Pancoran Rizky Adari mengatakan warga tersebut hanya memberi peringatan kepada pihak manajemen kafe agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Rizky gusar atas sikap manajemen Cafe Wow yang terkesan membiarkan lokasinya menjadi tempat berkumpul kaum LGBT. Adapun klarifikasi dengan manajemen kafe dihadiri Sekretaris Camat Pancoran, Lurah Kalibata, Kapolsek Pancoran, serta RT RW, tokoh masyarakat, dan FKDM. Hasil klarifikasi itu, pengelola kafe mengaku kecolongan dari aksi para pemuda gemulai yang berjoget-joget di kafe tersebut. Pihak kafe juga membantah bahwa kafe itu dijadikan tempat perkumpulan khusus LGBT. Kini pihaknya juga sudah bersedia untuk mengevaluasi kejadian tersebut. Selain itu, pihak Kecamatan Pancoran juga mengingatkan kafe WOW agar tutup operasional pada pukul 10 malam di PPKM level 2 ini. Sebab selama ini setelah pukul 10 malam, halaman kafe itu masih kerap ditemui pemuda yang masih nongkrong. Farizi dan belakang saya Evan yang viral di video tersebut ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Bahwasannya saya ingin meminta maaf terutama untuk keluarga saya dan keluarga kita dan pihak POW. Minta maaf juga untuk warga Warung Jati, Kalibata, terutama Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan seluruh Indonesia. Bahwasannya tindakan saya tidak pantas, yaitu berjoget dan berpakaian ala wanita. Kita tidak ada maksud tertentu dan tujuan apapun. Kami menyesal bahwasannya tindakan tersebut tidak pantas untuk seorang laki-laki. Kami meminta maaf lagi sebesar-besarnya untuk semua yang rasa dirugikan, dan kami tidak akan mengulanginya dimanapun dan kapanpun. Dan kami akan mengusahakan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Sekian dari kami. Mohon maaf lagi untuk sebesar-besarnya untuk seluruh warga Indonesia yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban pelecehan seksual oleh oknum dosen Universitas Sriwijaya Reza Gasarma kini bertambah 7 orang. Satu demi satu mahasiswi maupun alumni Unsri mulai berani buka suara terkait dugaan pelecehan tersebut. Sehingga saat ini total korban pelecehan seksual oknum dosen Reza menjadi 10 orang. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Advokasi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sriwijaya atau IKA Unsri, Yan Iskandar pada Selasa 7 Desember 2021. Yan mengungkapkan sebelumnya sudah ada 3 mahasiswi yang melaporkan tindak pelecehan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pelecehan tersebut dilayangkan pelaku melalui pesan di handphone. Yan mengatakan ketiga korban yakni berinisial C, D, dan F. Menurut Yan, banyaknya korban pelecehan oleh Reza Gasarma ini lantaran aksi dilakukan sejak tahun 2014. Mirisnya, meski sudah banyak orang yang mengaku sebagai korban, namun hingga saat ini, terlapor dalam hal ini Reza Gasarma belum mendapat sanksi apapun. Reza juga masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Universitas Sriwijaya. Yan mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan bukti dugaan pelecehan seksual terhadap 7 orang tersebut. Ia tegas akan mendampingi korban untuk membuat laporan tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini 3 mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual dari Reza juga sudah melaporkan oknum dosen ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kasubdit 4 Renakta Polda Sumatera Selatan, Kompol Mas Dodi mengatakan, pihaknya mempersilahkan siapapun yang merasa menjadi korban pelecehan untuk segera melapor. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan BEM terkait masalah apakah masih ada lagi yang mengaku menjadi korban dari Reza. Kami juga kemarin minta bantuan kepada pihak BEM, kita koordinasi kaitan dengan masalah apakah masih ada lagi yang menjadi korban daripada si R. Jadi kami pun juga masih menunggu apabila masih ada mahasiswi yang pernah dilakukan ataupun juga mendapat chat daripada si terlapor R dengan hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun juga tidak pantas, jadi melanggar kesusilaan. Kemungkinan ada korban-korban yang lain itu masih kita dalami, masih kita kembangkan. Bu, Aditya, untuk yang tersangka Aditya semalam yang sudah ditetapkan itu kan ada pemberatan hukuman. Itu kabarnya itu ada atensi khusus dari Ibu Ketua DPRD, benar seperti itu, Bu? Ya, kita sesuai dengan penegakan hukum ya. Tidak ada intervensi siapa sesuai dengan hukum.
apabila memang udah perbuatannya sudah sesuai dengan pasal yang kita terapkan, kita tentukan, ya bisa kita tindak lanjuti. Baru-baru ini video yang diduga seorang ibu korban pemerkosaan dimarahi polisi ketika membuat laporan viral di media sosial. Korban diketahui diperkosa 4 pria yang merupakan teman dari sang suami. Mirisnya korban justru dimarahi petugas hingga diteriaki dengan kata-kata kasar. Kejadian tersebut diduga dialami oleh ibu muda berinisial ZU 19 tahun di Desa Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam video 2 menit 30 detik yang beredar di media sosial, korban diduga merekam secara diam-diam. Dari latar gelap terdengar suara polisi yang berkata kasar pada korban. Bahkan oknum polisi itu menyebut dan mengatai korban dengan ucapan tak pantas dan merendahkan. Saat dikonfirmasi, suami korban yang berinisial S membenarkan kejadian itu. Ia menjelaskan pihak kepolisian meminta dia dan istrinya untuk menandatangani surat perdamaian. Namun S dan istrinya tidak bersedia memberikan tanda tangan. Surat perdamaian itu diketahui ditulis oleh kepolisian dan diminta ditandatangani. Bahkan anggota Polsek Tambusai Utara sampai rela datang ke rumah korban. Terkait hal ini, Kapolsek Tambusai Utara Ibtu Raja Nawapitulu mengatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki video yang beredar itu. Dirinya mengaku sudah mendapat dan melihat video tersebut. Anggota Polsek Tambusai Utara yang berkata kasar pada korban kini sudah dipanggil ke bidang Propam Polda Riau. Anggota polisi yang dipanggil untuk diperiksa itu berjumlah 2 orang. Penegakan hukum aja lah Pak. Saya sebagai suaminya sebetulnya nggak ikhlas Pak. Anak saya sampai meninggal. Anaknya ada yang meninggal Bang? Iya Pak. Saya kemungkinan saya nggak ngerasakan apa yang dirasakan istri saya. Cuma sakitnya dulu terlalu berat kali Pak saya alami ini Pak. Saya mohon keadilannya Pak. Itu aja yang saya inginkan Pak. Segera ditangani, lanjut segera ditangkap mereka Pak, pelaku-pelakunya Pak. Itu saja lah Pak, minta Pak. Seperti apa gitu? Kami setiap ada panggilan, kalau telat sedikit kami diperlakukan tak senon Pak. Kami dimaki-maki. Baru-baru ini beredar video yang menampilkan pilar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ambruk saat hendak dibongkar. Ambruknya pilar proyek tersebut mengakibatkan 2 ekskavator tertimpa. Dalam video yang beredar, terekam setidaknya ada 4 ekskavator yang sedang berupaya membongkar pilar proyek. Naas beberapa waktu berselang justru pilar besar tersebut roboh dan menimpa 2 ekskavator. Hal ini membuat sejumlah pekerja proyek panik. Seraya dengan jatuhnya pilar besar itu, pekerja yang menggunakan rompi proyek lantas berusaha untuk mengecek kondisi pasca kejadian. Menanggapi hal itu, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC langsung memanggil kontraktor yang terlibat dan melakukan investigasi. Perusahaan juga memberi teguran langsung kepada kontraktor terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Presiden Direktur PT KCIC Dwiana Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa kejadian itu berlangsung saat konstruksi pembongkaran pilar atau pier untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun berdasarkan hasil investigasi perusahaan, proses pembongkaran itu dilakukan tanpa mengikuti standar operasi yang berlaku. Setelah kejadian ini, pihaknya juga langsung memberikan teguran. Atas insiden yang terjadi di DK46 Teluk Jambe, Kabupaten Karawang ini, Dwiana memastikan bahwa tidak ada korban jiwa. Menurutnya, operator yang membawa ekskavator bisa menyelamatkan diri saat kejadian. Ayo jajan. Ngomong jatuhnya ke sana udah bakalan kuat. Lihat orangnya ngawur kok. Tapi langsung
Sebuah rumah yang masih berdiri kokoh di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru belakangan ini menjadi perhatian publik. Pasalnya rumah tersebut tampak bersih sementara banyak rumah di sekitarnya rata tertimbun material erupsi. Diketahui pemilik rumah yang selamat tersebut adalah Wadiman 55 tahun atau biasa dikenal Pak Roh oleh warga sekitar. Pak Roh sendiri merupakan warga di Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Rumah Pak Roh selamat dari terjangan lahar panas erupsi Gunung Semeru. Padahal rumah dan truk pasir di sekitarnya nyaris rata tertimbun oleh lahar erupsi Gunung Semeru. Meskipun teras rumahnya tampak kotor oleh abu vulkanik, namun kondisi rumahnya tidak tertimbun lahar. Rumahnya masih terlihat kokoh dan tampak bersih. Bahkan lahar dingin tak masuk sedikit pun ke dalam rumahnya. Fenomena tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @rendra_tegar. Sontak unggahan itu mengundang komentar banyak warganet. Ada warganet yang menyebutkan sang pemilik rumah adalah ahli ibadah. Selain itu, terdapat warganet yang menduga pemilik rumah memiliki kekuatan supranatural untuk melindungi rumahnya. Sementara saat ditemui, Pak Roh mengaku kaget saat mendapati rumahnya masih berdiri kokoh. Lalu saat disinggung soal keajaiban rumahnya itu, dirinya hanya menyebut adalah kuasa Tuhan. Namun terlepas dari hal itu, Pak Roh ternyata juga seorang yang taat ibadah dan dermawan. Ia tak segan membantu para tetangga yang membutuhkan tanpa pamrih. Hal tersebut juga dibenarkan oleh para tetangga dari Pak Roh. Sholat lah, 5 waktu. Ya, gitu. Yang rajin lah. Gitu. Cuman ya lagi bersedekah lah. Kalau bersedekah jangan diingat-ingat ya. Artinya ikhlas gitu. Luar dalam yang baik lah. Ya sama tetangga, itu baik sama tetangga saudara itu. Oke, berhubungan baik Pak nggih. Ya, yang banyak beramal gitu. Ya, saya rajin tiap maghrib baca surat Yasin 3 kali, Al-Ikhlas 21 kali. Ngatam 3 kali. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.